Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Istana Jin di Atas Langit. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dery. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Istana Jin di Atas Langit. Di Kenapa kau berada di sini? Ini adalah wilayahku. Oh, kenapa begitu? Aku hanya ingin menjemput cucu-cucuku. Apa kau mau melukai mereka? Apa yang kau katakan? Mereka membantai semua istriku. Apa kau harus diam? Hehehe. Bukankah istrimu yang memulainya? Jangan mempersulit ini. Apa maksudmu? Mereka yang sengaja memasuki wilayahku sudah seharusnya diberi pelajaran. Lalu haruskah aku diam saja? Jika kau masih tidak terima, lawan aku sekarang. Akan aku ingat ini. Akan aku pastikan mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Makhluk itu kemudian pergi. Sebetulnya Mbah Gun bukanlah lawan sosok itu, tetapi yang ditakutkan sosok itu ada makhluk yang mendukung Mbah Gun. Gerbang neraka adalah tempat yang memiliki ribuan atau lebih wilayah. Setiap wilayah ada penunggunya dan rata-rata memiliki kemampuan di luar nalar. Dari ribuan wilayah dipimpin oleh 7 makhluk yang kuat yang menyandang raja, sultan, prabu, dan sebutan lainnya. Satu raja memimpin seratusan wilayah di gerbang neraka. Mbah Gun juga memiliki wilayah sendiri di gerbang neraka. Kebetulan sosok yang mengaku suami dugong wilayahnya masuk salah satu yang dipimpin oleh raja yang sama dengan wilayah Mbah Gun. Intinya suami dugong masih sekutu. Setelah suami dugong mundur, Mbah Gun menjelaskan tatanan wilayah di gerbang neraka. Ada 7 raja kuat yang memimpin masing-masing seratusan wilayah. Suami dugong atau disebut dengan nama Badaya adalah sosok makhluk siluman kuat. Badaya dulunya adalah manusia pertapa yang menjelma menjadi siluman, seperti yang sudah pernah disampaikan. Gerbang neraka adalah tempat bagi makhluk yang memiliki dosa besar atau makhluk jahat lainnya. Mbah Gun juga salah satu makhluk yang memiliki dosa besar, meskipun secara sosial beliau adalah orang yang baik. Ketertarikan beliau dengan dunia jin telah menjerumuskannya ke dalam dosa. Beliau tidak akan bisa tenang, beliau akan terus bertempur di gerbang neraka. Dari 7 raja, mereka selalu berselisih dan saling memperebutkan wilayah. Perang dan pertempuran tiada akhir berada di dalam gerbang neraka tersebut. Di dalam gerbang neraka memiliki jalur yang rumit. Untungnya kami tiba di jalur yang tepat, di mana itu masih kawasan raja yang Mbah Gun layani. Sehingga Mbah Gun masih bisa menyeberang ke wilayah lain asalkan masih dalam satu pimpinan yang sama. Pimpinan atau raja yang Mbah Gun ikuti bernama Abimanyu, raja hewan buas yang tidak kenal takut. Raja Abimanyu memiliki 99 wilayah di dalam gerbang neraka yang tadinya 130 wilayah. Hampir setiap saat selalu terjadi peperangan antara ketujuh pimpinan. Meskipun kerap terjadi banyak korban, tetapi juga sering kedatangan makhluk dari berbagai dunia masuk ke gerbang neraka. Di dunia gaib yang luas pasti akan dipimpin oleh makhluk dengan nominal ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Seperti di Pasaman ada 3 kerajaan. Tidak tahu kenapa pasti selalu ganjil. Mari pindah ke tempat yang lebih nyaman. Aku ingin tahu tujuan kalian ke sini. Aku harap kalian tidak sekedar main-main. Dan aku memiliki kejutan untukmu, nak. Entah akan membuatmu senang atau sedih setelah mengetahuinya. Kejutan apa yang dimaksud Mbah Gun? Apakah itu tempat di mana tombak naga emas berada?
Aku rasa bukan. Apa yang kami temui di dalam gerbang neraka bisa jadi bukan yang sebenarnya. Atau pandangan kami dimanipulasi sedemikian rupa. Sejatinya Mbah Gun sudah tidak ada lagi, dan siapapun itu manusia yang sudah meninggal akan pergi ke penciptanya. Menurut pandangan dalam beberapa agama menyebutkan seseorang yang meninggal akan menuju nirwana, kayangan, atau juga yang dikumpulkan di alam barzah terlebih dahulu menunggu hingga hari kiamat tiba. Namun ada pengecualian bagi manusia yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia. Orang-orang ini disebut pendosa meskipun ilmu yang dia miliki untuk kebaikan sekalipun. Ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan belum bertaubat, jiwanya akan terjebak ke dalam dunia yang kelam, di mana dunia tersebut tidak memiliki kedamaian sama sekali. Raja Abimanyu adalah salah satu dari 7 raja neraka. Sikapnya kejam, bengis, dan tidak kenal ampun. Tidak ada kebaikan di antara ke-7 raja di gerbang neraka. Mereka melambangkan kebencian, ketamakan, dan kehancuran. Menyandang nama raja di gerbang neraka, mereka tidaklah abadi. Dari ke-7 raja neraka selalu berganti-ganti. Yang terkuat akan menggantikan raja sebelumnya dalam pertarungan hidup dan mati. 7 jalur atau jembatan yang kami masuki di dalam gerbang neraka adalah jalur yang menuju ke tempat 7 wilayah penguasa yang berbeda. Untung saja saat itu kami tidak salah memilih jalur, sebab jalur yang kami pilih saat itu adalah wilayah terlemah di antara 7 wilayah lainnya. Kami mengikuti Mbah Gun meninggalkan wilayah dugong. Semakin jauh kami melangkah, ternyata masih banyak dugong yang berkeliaran di wilayah tersebut. Pantas saja suami dugong melepaskan kami begitu saja. Sepanjang perjalanan, nyanyian memilukan selalu terdengar hingga beberapa saat kami tiba di ujung perbatasan wilayah. Situasi saat itu sudah berubah, berbeda dengan wilayah dugong yang kami masuki sebelumnya. Saat itu kami berada di padang rumput yang menguning. Ada beberapa pohon aneh yang tumbuh di sekitar. Batang berwarna hitam arang dan berdaun darah. Ini adalah wilayahku. Kalian aman di sini. Kami berjalan menelusuri padang rumput yang menguning. Meskipun ada sebagian tumbuhan hijau, tetapi tidak banyak. Wilayah tersebut sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Bah, apa Mbah sendirian di sini? Tentu tidak, Jaka. Ada banyak penghuni di sini. Mungkin ada ribuan. Tapi aku tidak melihat satupun makhluk di sini, Mbah. Baru saja Jaka mengatakan demikian, perlahan muncul berbagai jenis makhluk yang beraneka ragam. Mereka dalam wujud manusia tetapi tidak sempurna, seperti manusia berkepala kucing dan sejenisnya. Beberapa saat kemudian kami tiba di satu wilayah perkampungan sederhana. Bangunannya sama seperti bangunan tempo dulu, hanya saja bahannya digunakan berbeda. Kami tiba di sebuah bangunan yang lumayan besar seperti pondok joglo tapi tinggi. Seperti bangunan rumah gadang, hanya saja atapnya biasa saja. Kemarilah, disinilah tempat terbaik di wilayah ini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bingung mau memulai dari mana. Mbah Gun adalah orang yang menyelamatkanku dulu. Aku bingung harus bagaimana mengucapkan terima kasihku. Suamiku, katakan saja apa yang ingin kau sampaikan. Ini adalah kesempatan untukmu. Benar kata Sinta, aku tidak perlu ragu. Tidak ada kesempatan lain selain hari ini. Aku beranikan diri untuk mengatakan entah itu pantas atau tidak. Mbah Gun, terima kasih banyak atas pertolonganmu saat itu. Aku tidak bisa membalas budi baik Mbah Gun. Nah, aku tidak butuh balas budimu. Semua yang pernah aku lakukan itu memang sudah sewajarnya aku lakukan. Jangan merasa bersalah. Aku benar-benar puas dan tidak menyesal sedikit pun. Suasana agak canggung, apalagi sikap Jaka juga sedikit berubah semenjak Mbah Gun muncul. Kami saling bercerita dan mengenal satu sama lain. Lumayan memakan waktu kami berada di wilayah Mbah Gun.
Setelah panjang lebar basa-basi, kami pun mengatakan tujuan kami datang ke gerbang neraka. Mohon maaf Tuan Gun, kedatangan kami ke sini adalah mencari pusaka langit yang dibawa oleh Pangeran Ash. Yang mulia kami Baginda Raja Al-Mansur sudah menderita ratusan tahun karena luka yang disebabkan oleh pusaka langit, tombak naga emas. Sudah hal biasa ada pendatang baru di gerbang neraka. Tetapi aku tidak pernah mendengar ada makhluk yang kemari membawa benda pusaka. Apa benar Mbah tidak tahu tentang informasi pusaka yang disebut Sabrani? Buat apa aku bohong, Jaka? Tapi aku mengenal seseorang yang mungkin tahu informasi yang kalian cari. Aku jadi bingung dan penasaran dengan sikap Mbah Gun. Baiklah, sudah saatnya datang ke tempatnya. Ayo, akan aku antar kalian. Mbah Gun berdiri dan melangkah keluar diikuti kami dari belakang. Mbah Gun sepertinya menyembunyikan sesuatu. Beliau tidak mengatakan langsung siapa orang yang dimaksud Mbah Gun yang sepertinya tahu informasi yang kami butuhkan. Ketahuilah, tempat yang akan kita datangi ini adalah tempat yang brutal, penuh peperangan dan pembantaian. Satu-satunya wilayah yang aman hanyalah di sini. Memang wilayah siapa yang akan kita datangi, Mbah? Nanti kamu juga tahu, nak. Kami berjalan cukup lama di padang rumput yang kuning dan suasana langit yang kemerahan. Tidak lama kemudian kami sampai di dinding hitam menjulang tinggi dan lebarnya tidak bisa diukur. Ada gua di celah dinding besar tersebut. Kami masuk dan kami mendapati jembatan yang terbuat dari akar pohon. Ini adalah batas wilayahku. Di seberang jembatan ini adalah tempat yang akan kita tuju. Ikuti aku dari belakang, jangan sampai tertinggal. Kami menyeberangi jembatan akar itu dengan hati-hati karena akar-akar itu seperti hidup dan bergerak berlawanan arah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kami jatuh ke dalam jurang. Dari kejauhan, kami mendengar suara gaduh pertempuran, sangat berisik dan memilukan. Teriakan kesakitan berselingan, gemuruh suara menghantam tanah hingga tempat kami berpijak bergetar. Tak lama kemudian, kami sampai di ujung jembatan. Kami masih berada di dalam tebing yang berbentuk seperti gua. Setelah kami keluar dari tebing, pemandangan yang luar biasa mengerikan bisa kami lihat sepanjang mata kami memandang. Banyak mayat berbagai macam makhluk bergelimpangan yang sudah tidak utuh. Sekeliling kami adalah medan perang. Jantungku berdetak kencang takut dengan situasi yang aku lihat saat itu. Tidak terkecuali Jaka. Suamiku, tenangkan dirimu. Tidak akan aku biarkan ada yang menyakitimu. Apa yang kau katakan istriku? Aku tidak takut. Yang aku takutkan hanya terpisah darimu. Hei, lihat situasi jika ingin bermesraan, Tori. Kalian tidak perlu takut. Percakapan kecil kami menghilangkan ketakutan kami. Kami tidak beranjak dari tempat tersebut. Entah apa yang ditunggu Mbah Gun. Bah, kenapa kita tidak bergerak? Tidak perlu. Nanti juga ada yang menjemput kita. Dari kejauhan terdengar suara benturan yang dahsyat. Suara benda bertuburukan yang memekakkan telinga. Kemari hadapi aku. Kengkong, jangan gegabah. Saat itu pula aku merasakan dan mendengar suara yang tidak asing. Dalam sekejap, aku tiba-tiba ingin menangis dan tidak percaya apa yang aku dengar barusan. Mbah Gun hanya tersenyum sambil menoleh ke arahku. Suamiku, kamu kenapa? Suara itu, aku merasa aku mengenalnya. Makhluk besar hitam mengamuk membantai siapapun lawannya. Aku mulai yakin bahwa yang aku dengar tidak salah. Noyo Kengkong, kendalikan dirimu. Biarkan mereka kabur.
Mereka pengecut sabar. Aku masih belum puas. Aku terduduk lemas, aku mulai menangis tanpa mengeluarkan air mata. Saat itu juga Mbah Sabar menyadari kehadiran kami. Beliau sempat berdiri tertegun dan mengabaikan Noyo Genggong berbicara. Mbah Sabar langsung melesat ke arah kami dengan cepat. Cucuku. Mbah Sabar mendekatiku dan memelukku saat aku dalam keadaan tertunduk. Suasana menjadi mengharukan, aku menangis seperti bocah meskipun air mataku tidak keluar. Aku tetap merasakan haru karena rindu kehadiran seseorang yang sangat berarti bagiku. Mbah Sabar mengalami hal yang sama seperti Mbah Gun. Mbah Sabar juga salah satu orang yang pendosa. Untuk Noyo Genggong sendiri, aku tidak tahu kenapa dia masih hidup. Ada banyak misteri yang tidak aku ketahui. Pak Sabar, bagaimana setelah bertemu cucumu? Pak Gun, sebetulnya aku tidak berharap bisa bertemu dengan cucuku dan juga ada kamu. Nah, Jaka, benar? Benar, saya Jaka Guntur yang sabar. Kalian benar-benar bertemu tanpa kami arahkan sekalipun. Dan kamu pasti adalah Ratu Jin yang mendampingi cucuku, kan? Salam Tuhan, saya Sinta dan saya bukanlah seorang ratu. Saya hanyalah seorang anak dari Ratu Peri. Ternyata prediksiku keliru. Sekarang dia hanyalah seorang putri dari Ratu Peri, tapi masih mungkin jika dia akan mewarisi tahta ibunya, Pak Sabar. Oh, Anda benar sekali, Pak Gun. Sinta hanya tersenyum simpul. Bagi Sinta, kandidat ratu berikutnya pasti akan jatuh pada saudari tertuanya. Sinta tidak ingin bersaing dengan saudari-saudarinya untuk merebut tahta. Berada di sisiku sudah lebih dari cukup baginya. Lagi pula Sinta juga tidak mungkin bisa bersaing dengan saudari tertuanya. Sagita adalah anak tertua dari Ratu Peri dan juga memiliki pengikut dan wilayah yang lebih luas daripada saudari Sinta yang lainnya. Dan Ratu Peri juga sangat berharap pada Sagita untuk bisa menggantikan posisinya. Ditambah lagi semuanya dikendalikan oleh Sagita dari segi apapun di kerajaan Peri. Tidak ada yang tidak takut pada kejamnya sifat Sagita. Namun semuanya bisa saja berubah. Perkenalkan, aku Sabar, kakek Tori. Terima kasih sudah menemani cucuku. Mbah Sabar memberikan penghormatan pada semua yang menemaniku. Percakapan kecil kami saling sampaikan dan mengabaikan bahwa kami sedang berada di medan tempur. Mari kita ke tempat yang lebih nyaman. Aku sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Aku senang tetapi aku tidak bisa menyampaikannya. Noyo Genggong saat itu bersikap tenang, tidak bertingkah seenaknya seperti aku melihat dulu. Noyo Genggong mengikuti kami dari belakang dan terus memperhatikan kami. Dia mungkin menyadari ada sosok kuat di antara kami. Genggong, kau kenapa? Tidak biasanya kau menjadi penurut seperti anak ayam. Wah, berisik kau Sabar. Bah, bagaimana bisa Noyo Genggong juga berada di sini? Mbah Sabar pernah bilang, saat Mbah Sabar tiada, Noyo Genggong juga akan musnah. Ya memang seperti itu seharusnya, nah. Tapi aku tidak benar-benar tiada. Manusia meninggal hanyalah meninggalkan tubuh fisiknya saja, sedangkan jiwa manusia itu abadi hingga akhir dunia. Tidak perlu menjelaskan hal yang rumit, Pak Sabar. Belum waktunya mereka tahu sesuatu yang seharusnya belum mereka ketahui. Bisa jadi masalah bagi mereka jika mengetahui lebih banyak. Wah, benar juga Pak Gun. Kau dengar nak yang disampaikan Pak Gun? Iya Mbah, aku paham. Beberapa waktu berlalu kami sampai di perkampungan aneh. Semua bangunan terbuat dari batu tetapi sangat presisi dan rapi. Tidak ada tumbuhan hidup, hanya ada batang-batang kayu hitam yang mengering. Tanahnya pun keras seperti besi serta terlihat akar-akar merah menyebar di sekelilingnya.
Kami masuk di perkampungan itu, semua penduduknya campuran. Ada yang mirip manusia, ada juga makhluk aneh menyeramkan berbaur jadi satu. Saat melihat kedatangan kami, semua makhluk di sana menghentikan aktivitasnya dan membuka jalan bagi kami. Wah, pemimpin sudah kembali. Benar, kita menang lagi. Sejak kapan kita kalah? Hati-hati bicaramu. Jika Tuan Genggong dengar dipatahkan tandukmu. Hiruk pikuk suasana saat itu, mereka saling bergosip membicarakan sesuatu yang tidak aku pahami. Kemudian kami berhenti di bangunan besar seperti kastil atau istana yang seluruhnya berwarna hitam dan tidak memiliki pintu. Kastil tersebut dikelilingi jurang dan hanya ada satu akses untuk menuju ke kastil, yaitu jembatan yang cukup besar yang menghubungkan perkampungan hingga ke kastil. Saat kami sampai di kastil, Noyo Genggong tiduran di puncak kastil dengan santai. Tidak ada penghuni lain di kastil, sepi, sunyi dan mencekam. Kami duduk di pendopo di dalam kastil. Sira tetap berdiri dan tidak pernah lengah meskipun situasi saat itu menjamin keamanan kami. Silakan cari posisi senyaman kalian. Nah, apa yang sebenarnya membuatmu ke sini? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sesuka hati. Aku menjelaskan panjang lebar pada Mbah Sabar serta tujuan utama kami masuk ke gerbang neraka. Nah, aku tidak mengharapkan kau mengikuti jalan Mbah yang berkecimpung dalam dunia spiritual. Aku juga tidak melarangmu, semuanya kau yang menjalani. Tapi perlu kau tahu semua itu ada konsekuensinya. Pikirkan baik-baik kapan kau akan berhenti nantinya. Aku mengerti sebagian besar yang Mbah Sabar maksud. Akan aku ambil jalan ini sebagai pengalaman yang luar biasa. Baiklah, mengenai sesuatu yang kalian cari, aku memang tahu di mana pusaka itu berada, tetapi tidak mudah untuk mengambilnya. Maaf Tuan Sabar. Apa Anda juga tahu seseorang yang membawa pusaka tombak naga emas saat pertama kalinya memasuki gerbang neraka? Ya, orang itu langsung menjadi bulan-bulanan oleh penghuni ini. Noyo Genggong juga termasuk pernah menghajarnya. Sayangnya pusaka tersebut diambil oleh salah satu dari 7 penguasa. Noyo Genggong bahkan dihajar habis-habisan tanpa mampu melawan saat ingin merebut pusaka tersebut. Malang sekali Pangeran Ash. Lalu siapa penguasa yang membawa pusaka tombak naga emas Tuan Sabar? Aku sendiri tidak tahu. Aku hanyalah pemimpin wilayah seperti Pak Gun. Dan wilayah ini milik Raja Abimanyu yang menguasai 99 wilayah. Tempat ini hanyalah sebagian kecil saja. Mbah Sabar mengatakan ada 7 penguasa di gerbang neraka. Masing-masing penguasa memegang ratusan wilayah. Wilayah Mbah Sabar dan Mbah Gun adalah milik Raja Abimanyu. Nama ke-6 penguasa lainnya Mbah Sabar tidak tahu. Dari ke-7 penguasa selalu berperang untuk merebut wilayah lain. Kebetulan Mbah Sabar berada di pinggiran yang mana selalu ada saja yang menyerang untuk merebut wilayahnya. Yang melakukan serangan pastilah makhluk dari penguasa lain, sebab ada hukuman berat jika menyerang sesama sekutu. Maka dari itu suami Dugong tidak berani macam-macam membuat keributan dengan Mbah Gun karena masih sama-sama sekutu. Misi kami ini bisa dibilang mustahil. Kami tidak mungkin bisa mendapatkan pusaka itu. Mbah Sabar dan Mbah Gun saja hanyalah pemimpin sebuah wilayah. Jika dibandingkan dengan ke-7 penguasa, pastinya tidak ada apa-apanya. Lebih baik kalian menyerah saja. Pulanglah, tempat ini sangat berbahaya. Aku dan Pak Gun tidak bisa membantu. Baik, saya mengerti Tuan Sabar. Tuan Tori, bagaimana dengan Anda? Lebih baik kita sudahi saja. Kita sudah berusaha. Raja Al-Mansur tidak akan menyalahkan Anda. Apa yang dikatakan Eyang Sabar dan Sabrani benar suamiku. Lebih baik kita pulang saja. Ya, apa boleh buat. Jika begitu kita akhiri sampai di sini. Bagaimana menurutmu, Jaka? Terserah, aku ikut. Sudah diputuskan bahwa kami akan kembali. Mustahil bagi kami jika dilanjutkan. Masuk ke kawasan Dugong saja sudah hampir membuat kami kewalahan. Tidak bisa kami bayangkan kesulitan yang lebih dari itu. Pemimpin, kita akan diserang lagi.
Kali ini pimpinan mereka datang dengan pasukan lebih banyak. Mereka tidak kapok rupanya. Bagus sekali. Kali ini akan aku bantai semuanya. Palakosa berani datang lagi. Benar pemimpin. Tapi ada satu lagi. Tapi saya tidak tahu siapa. Noyo Genggong, ayo temui mereka. Kalian segeralah pergi dari sini. Aku sudah cukup puas bisa melihatmu lagi, cucuku. Bakun, maaf merepotkanmu. Tolong antar mereka. Mari kita bantai semuanya. Tapi Mbah... Nah, jika sudah memutuskan ingin pergi, maka marilah pergi dari sini. Aku terdiam sejenak. Aku masih tidak rela harus berpisah dengan Mbah Sabar. Aku menoleh ke arah Jaka. Jaka dengan erat memegang kerisnya dan menatapku seakan dia siap ingin ikut terjun ke dalam pertempuran. Aku halau segala keraguanku dan menepis rasa takutku lalu memutuskan untuk menyusul Mbah Sabar. Aku akan ikut Mbah Sabar. Bagaimana denganmu, Jaka? Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Bagun, Anda tidak mencoba untuk mencegah kami. Pilihan ada di tangan kalian sendiri. Melihat cucu-cucuku bersemangat membuatku senang. Aku juga ikut apapun keputusanmu, suamiku. Sebetulnya aku tidak ingin terlibat terlalu jauh. Tetapi kondisi seperti sekarang ini juga karena aku. Aku juga akan menemani Anda, Tuan Tori. Semuanya boleh-boleh saja kalian ingin bergabung dengan Pak Sabar. Tapi lebih baik kita amati saja dulu. Cari waktu yang tepat untuk bertindak. Kami mengerti. Entah keputusan kami ini benar atau malah sebaliknya, kami mengikuti arahan Bagun. Kami menuju medan perang di mana Bagun, Noyo Genggong dan pengikutnya berada. Sebelumnya aku dan Jaka sudah gemetaran hanya melihatnya. Kami tidak bisa membohongi diri kami bahwa ketakutan. Dan sekarang kami nekat ingin terjun langsung ke medan perang. Langit memerah bercampur awan hitam bergerak saling berlawanan. Kami sudah berada di tempat pertempuran dikelilingi pembatas yang menjulang tinggi di kiri dan kanan kami dengan jarak ribuan kilometer. Dari kejauhan nampak kedua pasukan berhadapan. Mereka masih belum memulai pertempuran yang kemungkinan masih dalam percakapan negosiasi atau semacamnya. Tanah hitam dengan terlihat garis merah seperti akar tersebar ke segala arah. Bercampur debu putih lembut yang berterbangan seakan seperti kabut tipis yang melayang di area pertempuran. Bakun berubah menjadi sosok serigala emas. Jaka duduk di atasnya. Sabrani melebarkan sayapnya. Aku dan Sinta duduk di punggung Sabrani. Sira dan Sire berada di sisi kami. Cukup amati saja dulu dari sini. Tidak perlu ikut campur pertempuran mereka secara langsung. Suara kedua pasukan menggema. Wilayah pertempuran bergetar yang membuat nyali ciut mendengarnya. Kedua pasukan saling beradu menjadi sebuah pertempuran yang acak tanpa adanya siasat atau strategi. Suara ledakan dan tuman dan teriakan menjadi satu. Prajurit-prajurit lemah berterbangan karena amukan serangan yang dahsyat. Kami tidak bisa membayangkan apa yang kami rasakan jika berada di tengah-tengah pertempuran mereka. Terlihat 4 sosok saling berhadapan melayang di udara. Itu adalah Mbah Sabar dan Noyo Genggong. 2 lainnya tidak aku ketahui, pastinya itu adalah musuh. Dia yang memiliki tubuh besar adalah Palakosa dan satunya. Kenapa Gandra ada di sini? Jaka, kau tunggu di sini, aku akan ke sana. Aku ikut, Mbah. Jangan pergi dari sisi Mbah. Bagun menyadari ada kecurangan dalam pertempuran ini. Mau tidak mau Mbah Gun juga ikut membantu Mbah Sabar. Aku tetap berada di tempat. Mbah Gun dan Jaka sudah cukup untuk membantu Mbah Sabar. Semakin lama pertempuran semakin meluas dan hampir sampai di tempat kami. Sira, Sire, lindungi kami. Sira segera mengambil posisi. Sebagian pasukan besar mengarah ke arah kami setelah pengikut Mbah Sabar tidak mampu menahannya. Sabrani dengan sigap langsung membentuk sebuah perlindungan. Sira membantai siapapun yang mendekati kami.
Beberapa makhluk yang lolos dari pandangan Sira seketika hancur saat memasuki jangkauan Sabrani. Di tempat lain di udara, Mbah Gun bergabung dengan Mbah Sabar. Pak Gun, kenapa kalian masih ada di sini? Maaf Mbah Sabar, saya tidak bisa mencegah mereka. Di mana cucuku? Mereka di bawah. Tenang saja, kerucut-kerucut di bawah tidak akan bisa melukai cucuku. Oh, kau juga ada di sini. Meskipun ada kau di sini, Guntur Geni tidak akan merubah keadaan. Benar kan, Gandara? Gandara hanya diam dan terlihat misterius. Balakosa adalah salah satu pimpinan wilayah musuh, kerap kali menyinggung wilayah Mbah Sabar. Balakosa tidak pernah menyerah untuk merebut wilayah Mbah Sabar meskipun sudah berulang kali dia gagal. Dari segi kemampuan, Balakosa bisa dianggap imbang dengan Mbah Sabar, tetapi adanya Noyo Genggong, Balakosa selalu gagal menaklukkan wilayah Mbah Sabar. Gandara juga salah satu pemimpin wilayah yang mana Gandara juga masih bersekutu dengan Balakosa. Gandara memiliki perawakan biasa saja, tidak sebesar Balakosa. Untuk kemampuannya sendiri pasti tidak bisa dianggap remeh. Balakosa, kapan kau akan menyerah untuk merebut wilayahku? Kali ini tidak akan aku biarkan kau kabur. Apa benar begitu? Selesai berkata-kata, ada dua makhluk yang menghampiri Balakosa. Dua makhluk ini juga pemimpin wilayah yang masih sekutu dengan Balakosa. Keparat kau Balakosa. Sampai segitunya kah ketidakmampuanmu hingga mereka bertiga ikut campur? Terserah apa yang akan kau ucapkan. Hari ini kalian pasti akan musnah dan wilayah ini akan jadi milikku. Ingat janjimu Balakosa. Kalian bertiga pasti akan mendapatkan keuntungan dari ini. Kanam, Kamiya, kalian bisa pegang kata-kataku. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Kumusnahkan kau Balakosa. Pertarungan tangan kosong antara Mbah Sabar dan Balakosa berlangsung. Benturan antara mereka terdengar hingga menimbulkan gelombang angin. Siapa yang akan jadi lawanku? Kau saja. Noyo Genggong tidak mau ketinggalan dan langsung menyerang Gandara. Pertarungan makhluk kuat terjadi di atas angin. Gemuruh pertarungan mereka membuat siapapun gentar bagi yang melihatnya. Aku akan bermain dengan serigala tua ini. Nah, waspadalah. Mengerti, Mbah? Wah, lumayan bagus juga senjatamu, adik kecil. Tidak perlu melawan. Serahkan senjatamu itu. Tuanku pasti suka jika aku berikan benda yang menarik. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan lembut. Tuan Kamiya yang dimaksud pastilah raja dari 7 penguasa. Jika benar raja mereka menyukai benda yang misterius, kemungkinan tombak naga emas juga berada pada mereka. Kamiya menyadari bahwa Mbah Gun adalah yang terlemah di antara pemimpin yang hadir di sana. Ditambah Mbah Gun tidak lagi didampingi oleh Mak Hitam. Mbah Gun memang bukan tipe penyerang. Beliau adalah praktisi pertahanan. Ilmu pelindungan Jaka juga dari ajaran Mbah Gun, tetapi Kamiya meremehkan Jaka. Adanya Jaka di sisi Mbah Gun, mereka menjadi sulit untuk dikalahkan. Serangan pusaka Jaka sangat mematikan. Tidak pernah ada yang berani menerima serangan langsung dari keris cemeti Jaka. Kanam hanya terdiam sekelebat karena melihat ke bawah bahwa pasukannya telah diobrak-abrik oleh Sira dan Sabrani. Siapa mereka beraninya menghancurkan pasukanku? Cucuku dalam bahaya. Lihat kemana kau Sabar. Tidak melewatkan kesempatan, Balakosa menyerang telak Mbah Sabar hingga terjatuh ke bawah. Mbah Gun tidak bisa menolong Mbah Sabar karena sedang berhadapan dengan Kamiya. Coba sekali kau Sabar, cucumu akan baik-baik saja. Tidakkah kau menyadari pengawal mereka? Yang dimaksud Noyo Genggong pastinya adalah Sira. Selama ini Sira masih memakai jubah merahnya. Sira bahkan tidak mengeluarkan 50% dari kemampuan aslinya. Mungkin hanya Noyo Genggong saja yang menyadarinya.
Sebab Noyo Genggong ahli dalam mendeteksi kemampuan asli seseorang. Jika Noyo Genggong berkata waspada, itu akan langsung didengarkan oleh Mbah Sabar. Sayangnya Noyo Genggong tidak memberitahukan tentang kemampuan Sira karena Noyo Genggong berpikir itu tidak penting, sebab Sira bukanlah musuh. Kanam sangat percaya diri, dia merasa dirinya sangat kuat. Istilah di atas langit masih ada langit juga berlaku di gerbang neraka yang pastinya ada yang lebih kuat darinya selain 7 penguasa. Kanam tidak tahu siapa yang akan dia singgung kali ini. Kanam langsung menuju ke arahku, tetapi dia berbalik arah dan mengincar Sira dan Sire. Kanam menghantam Sira namun berhasil mereka hindari. Sire langsung melayangkan serangan balasan. Kedua senjata beradu. Kanam mampu mengimbangi kecepatan Sire. Bahkan Kanam hanya menggunakan satu tangan untuk menangkis semua serangan Sire. Majulah kalian berdua. Sira tidak akan mudah terpancing. Sira lebih memfokuskan untuk melindungi kami daripada meladeni Kanam. Sire sudah cukup untuk menahan Kanam, pikirnya. Meskipun Sire jauh lebih kuat dari Siri dan Suru, Kanam bukan makhluk yang bisa dianggap enteng. Sire terpental cukup jauh. Meskipun tidak mengalami luka yang serius, Sire sudah dipastikan bukanlah tandingan Kanam. Di sisi lain, Mbah Sabar yang lengah harus menerima pukulan keras dari Balakosa. Mbah Sabar bangkit dan melihat sekeliling. Dia melihat ke arah Tori, melihat cucunya duduk manis di punggung Sabrani. Mbah Sabar kembali menghampiri Balakosa dan membalas serangan yang dilayangkan Balakosa sebelumnya. Mereka kembali berduel dengan sengit. Mbah Sabar semakin brutal yang membuat Balakosa mulai kesulitan untuk mengimbanginya. Di tempat Mbah Gun berada, Kamiya masih mencoba untuk membujuk Jaka menyerahkan pusakanya. Wanita busuk, apa kau kira aku takut denganmu? Mulutmu tajam sekali, adik kecil. Hati-hati berbicara dengan ratu ini. Wah, memang kau itu busuk. Dari jarak segini saja aroma busukmu hampir buat hidungku mati rasa. Kau akan aku cincang ribuan keping manusia keparat. Kamiya sudah tersulut emosi dan langsung menyerang. Akan tetapi memang benar yang dikatakan Jaka. Kamiya memanglah memiliki aura yang busuk. Hal itu disebabkan karena racun yang berada di beberapa tentakel miliknya. Kamiya menabrak dinding yang tidak terlihat. Sesaat dia kebingungan apa yang menghalanginya. Dalam sekejap, semeti api mengarah di depan Kamiya. Pusaka Jaka menyabar Kamiya. Kamiya berusaha untuk menghindarinya, akan tetapi Kamiya terlambat untuk menghindar. Sebagian tubuhnya telah terkena keris cemeti api milik Jaka. Balakosa, Gandara, dan Kana menoleh sesaat ke arah Kamiya. Kurang ajar kau manusia. Akan aku buat kau memohon untuk mati. Kenapa apinya tidak mau padam? Kamiya terlalu meremehkan musuhnya. Siapapun yang terkena pusaka Jaka akan melebur jadi abu. Kamiya, salah satu pemimpin wilayah musuh, musnah menjadi abu karena kecerobohannya sendiri. Ketika pemimpin wilayah lainnya menghentikan pertempuran, mereka terkejut Kamiya kalah hanya dengan sekali serangan. Padahal Kamiya adalah makhluk yang sulit untuk dilawan bahkan bagi mereka bertiga. Selama itukah dia? Gandara masih bersikap misterius. Di sisi lain, Kanam yang baru saja menghempaskan Sire mulai terlihat serius setelah melihat Kamiya dikalahkan. Sire hanya mengalami luka ringan. Saat Sire hendak kembali menyerang Kanam, Sinta menghentikan Sire. Cukup, kau bukan tandingannya. Sire mematuhi apa yang Sinta perintahkan. Kanam menghampiri kami. Aura gelap kemerahan menyelimuti seluruh tubuh Kanam. Aku yakin makhluk itu sangat berbahaya, tetapi Sira menghadangnya tanpa ada rasa takut. Hanya kau sendiri berani menghadapiku. Sira hanya diam 1000 bahasa dan tetap berada di posisinya untuk menghadang Kanam. Sabrani, bantulah Sira. Aku takut makhluk itu bahkan lebih kuat dari Bora suami Dugong. Tunggu, biarkan Sira yang menghadapi. Dia akan lebih leluasa jika tidak ada yang mengganggu. Baiklah, jika Sira mulai kerepotan aku akan turun tangan. Kita lihat dulu. Kanam dan Sira masih saling berhadapan, masing-masing mencari celah untuk menyerang. Sira juga tidak seperti biasanya. Sepertinya Sira juga mulai serius. Bahkan pertempuran sempat terhenti karena niat membunuh yang dipancarkan oleh kedua orang itu. Pengikut Kanam bersorak memberikan semangat yang membuat kami semakin bergidik ngeri mendengarnya.
Sira menghilang dan langsung menyerang Kanam. Dengan mudahnya Kanam menangkis semua serangan Sira. Kecepatan Sira memang luar biasa, tetapi Kanam masih mampu menghindari semua serangannya. Bahkan Kanam tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Kanam menangkap kaki Sira dan melemparnya. Luar biasa, dengan kecepatan Sira yang seperti itu, bahkan aku sendiri akan kesulitan untuk menyerang balik. Tapi makhluk itu dengan mudahnya menangkap Sira. Masih terlalu dini Sabrani terkejut. Sira berulang kali menyerang Kanam, tidak pernah sekalipun mendapatkan celah untuk mengenai Kanam. Sira selalu tertangkap dan dia sendiri yang mengalami kerugian. Sorakan untuk Kanam semakin ramai. Sira juga tidak berkutik menghadapi Kanam. Apa mungkin prediksi Noyo Genggong keliru tentang Sira? Tetapi Kanam juga tidak menyerang Sira secara langsung. Kanam hanya memanfaatkan situasi saat Sira menyerang. Sepertinya Sira juga bukan tandingan makhluk itu. Ada yang aneh setelah saya melihat pertarungan mereka. Dia tidak pernah menyerang Sira secara langsung, hanya memanfaatkan momentum saat Sira menyerang. Jika tebakan saya tidak salah, makhluk itu mampu memprediksi masa depan. Memprediksi masa depan? Serius, Sabrani? Jika benar seperti yang kau katakan, Sira tidak akan pernah bisa menyerang makhluk itu. Semua gerakan Sira sudah jelas bisa diketahui sebelum Sira bergerak. Itu hanya spekulasiku saja, Tuan Tori. Batu yang Sabrani tendang mengarah menuju Kanam. Saat batu itu hampir mengenai Kanam kurang lebih di jarak 30 cm. Tanpa melihat, Kanam dengan mudahnya menghindarinya. Sepertinya dugaan saya benar. Makhluk itu memang mampu memprediksi masa depan. Sepertinya ini akan sulit bagi Sira. Sira mulai menghentikan serangannya. Jubahnya mulai terkoyak sedikit demi sedikit. Sepertinya Sira juga menyadari jika lawannya memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kenapa hanya segitukah kemampuanmu? Sorakan semakin menggila dari pengikut Kanam. Seluruh wilayah bergetar karenanya. Lalu tiba-tiba Kanam terkejut. Jika saja terlambat sedikit saja, kepala Kanam pasti sudah terlepas. Untung saja Kanam hanya mendapatkan goresan kecil di leher bagian kirinya. Seketika Sorakan berhenti. Hening. Sira memang cepat, tapi kali ini kecepatannya tidak bisa dibayangkan. Bahkan kemampuan melihat masa depan Kanam hampir saja tidak bisa memprediksi gerakan Sira karena begitu cepatnya. Sekali lagi kesalahan yang sama diulangi oleh Kanam. Dia meremehkan musuhnya. Apa yang terjadi dengan Kamiya tidak menjadi pelajaran untuknya. Kanam harus menerima konsekuensi berat karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Apa-apaan ini? Karena mengira dia hanya tergores sedikit saja, tapi faktanya karena mengalami luka yang cukup serius di bagian lehernya. Tuan Kanam! Pasukan Kanam mulai panik dan khawatir. Mereka sampai gemetar ketakutan jika hal buruk terjadi dengan Kanam. Apa yang kalian takutkan? Aku belum mati. Dan kenapa kalian berhenti? Lanjutkan, bantai semuanya. Karena mulai mundur dan takut, kemampuan melihat masa depan Kanam mungkin menunjukkan bahwa dia akan binasa jika terus berhadapan dengan Sira. Ribuan pasukan Kanam menyerang. Kanam bersembunyi di kerumunan prajuritnya. Sira kembali beraksi untuk membantu Sira mengurus prajurit Kanam. Sabrani juga tidak tinggal diam. Niat ingsun aji kuliung sabar. Aku dan Cinta juga tidak diam begitu saja. Beberapa makhluk aku kendalikan untuk menyerang musuh. Cinta dengan anggun menyerang seperti menari di tengah prajurit musuh. Beberapa prajurit musuh yang aku kendalikan mati. Lalu aku kendalikan prajurit lainnya hingga aku mulai kelelahan. Bagi Sira dan Sire, prajurit Kanam bukanlah apa-apa. Dengan mudahnya Sira dan Sire membantai lebih banyak pasukan Kanam daripada kami. Hampir ribuan pasukan musnah di tangan kami. Kanam mulai terlihat dia dilindungi oleh beberapa prajurit yang mencoba menghalangi Sira. Tidak ada lagi prajurit yang melindungi Kanam. Tanpa ampun, Sira langsung mengeksekusi Kanam tanpa memberikan kesempatan untuk berbicara. Kanam, salah satu pemimpin wilayah, gugur di tangan Sira. Sorakan sisa pengikut Basabar menggema. Ada titik terang kemenangan di pihak kami. Balakosa dan Gandara menghentikan pertarungan. Basabar dan Noyo Genggong juga berhenti menyerang. Ini tidak sesuai yang diharapkan. Aku mundur. Gandara akhirnya berucap nada serak dan patah-patah ciri khasnya.
Gandara memilih untuk mundur. Situasi sudah tidak menguntungkan. Gugurnya Kanam dan Kamiya sudah menjadi pukulan keras bagi mereka. Gandara tidak punya pilihan lain selain mundur. Noyo Genggong juga tidak mencegah Gandara mundur. Baginya Gandara adalah lawan yang sulit. Selama pertempuran, Gandara tidak pernah menyerang Noyo Genggong. Gandara masih misterius meskipun Noyo Genggong mampu memprediksi kekuatan lawan. Noyo Genggong tidak mengetahui apa yang dipikirkan lawan, sebab memenangkan pertempuran tidak hanya diukur dari segi kekuatan saja. Salah sedikit saja bertindak akan mengalami kekalahan meskipun lawan jauh lebih lemah. Kamiya sebagai contoh yang jelas, meskipun dari segi kemampuan Kamiya jauh lebih unggul dari Mbah Gun maupun Jaga, Kamiya dengan mudahnya dikalahkan. Gandara, mau kemana kau? Jangan pergi! Gandara berhenti sejenak menengok ke arah Balakosa lalu melanjutkan pergi bersama pasukannya yang tersisa. Gandara! Tubuh besar Balakosa tertembus tangan tajam dari belakang tepat mengenai dada Balakosa. Sudah aku katakan tadi, kau tidak akan aku biarkan kabur lagi. Dari belakang tangan Noyo Genggong menembus dada Balakosa. Sesaat Balakosa muntah darah dan kemudian terjatuh ke tanah dengan suara yang berat. Kita menang! Sejak kapan kita kalah? Bodoh, ini kemenangan besar. Pengikut Mbah Sabar kembali bersorak. Kemenangan sudah jelas, sisa pasukan Balakosa kocar-kacir. Dengan moral yang tinggi, pengikut Mbah Sabar membantai sisa pasukan Balakosa yang berusaha kabur. Mbah Sabar, Mbah Gun dan Noyo Genggong menghampiri Balakosa yang tengah sekarat. Sabar, jangan kau kira mengalahkanku semua akan berakhir. Di tempat ini tidak pernah ada kata akhir. Balakosa, salah satu pemimpin wilayah, akhirnya gugur di medan pertempuran. Ini menjadi kemenangan besar bagi Mbah Sabar dan pengikutnya. Dengan begini mungkin Tuan Abimanyu bisa mengampuni kesalahanmu, Pak Sabar. Mudah-mudahan Pak Gun, tapi aku tidak berharap banyak. Sekarang jika wilayah musuh tidak ada pemimpinnya, jika Pak Sabar mendapatkan ketiga wilayah tersebut, Tuan Abimanyu pasti akan bersimpati padamu, Pak Sabar. Ditambah saat ini moral pengikutmu sedang di atas angin. Tidak ada waktu yang jauh lebih baik daripada saat ini untuk merebut 3 wilayah mereka. Kau ada benarnya, Pak Gun. Semuanya, dengarkan aku. Yang masih mampu berjalan, ikuti aku untuk merebut wilayah mereka sekarang juga. Moral mereka semakin tinggi, bahkan yang terluka sekalipun memaksakan diri untuk tetap ikut. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi mereka berkontribusi besar dalam merebut wilayah musuh. Jika begitu aku akan berikan laporan pada Tuan Abimanyu. Jaga, sudah saatnya kalian kembali, tidak perlu melanjutkan misi. Baik, Mbah. Pak Gun, terima kasih sudah membantu. Jika tidak ada Pak Gun, situasinya mungkin berbeda saat ini. Dan kau, Najaka, kau bertarung dengan hebat. Tidak perlu begitu, Pak Sabar, kita bukanlah orang lain. Terima kasih pujiannya, Yang Sabar. Mbah baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nah, Tori, ikutlah denganku, akan aku antar kalian pulang. Tapi Pak Gun, antarkan saja Najaka pergi duluan, nanti aku akan antarkan sendiri cucuku. Baiklah jika begitu. Jaga, ayo pergi. Tori, aku duluan. Hati-hati kalian. Nah, mau ikut bermain sebentar sama Mbah? Apa itu, Mbah? Ikut Mbah mengambil alih ketika wilayah mereka. Mungkin nanti Mbah butuh bantuan pengawalmu itu. Aku tidak keberatan menemanimu, suamiku. Saya juga bersedia menemani Anda, Tuan Tori. Akhirnya sudah diputuskan aku akan pergi mengikuti Mbah Sabar untuk menundukkan ketiga wilayah musuh yang tidak memiliki pemimpin.
Mbah Sabar sengaja mengajakku karena beliau yakin tidak ada yang bisa mengancamku saat itu. Tapi situasi yang rumit bisa saja menimpa kami. Mbah Sabar sudah terlena mendapatkan kemenangan besar pada hari itu dan tidak memperhitungkan bahwa situasi kami sedang berada di gerbang neraka. Kapanpun kami bisa mengalami bahaya. Sebelumnya Mbah Gun membahas bahwa Mbah Sabar sedang dihukum oleh raja mereka, Raja Abimanyu. Masalah ini sebetulnya sudah sangat lama saat Mbah Sabar pertama kalinya tiba di gerbang neraka. Dahulu saat Mbah Sabar tiba di gerbang neraka, beliau bukanlah siapa-siapa di gerbang neraka. Mbah Sabar dan Noyo Genggong menjadi pendekar tanpa tuan yang menjadi musuh ketujuh penguasa gerbang neraka. Mereka berdua menjadi pelarian yang selalu diincar oleh ketujuh penguasa. Awalnya Mbah Sabar dan Noyo Genggong tiba di wilayah api. Semua wilayah diselimuti oleh api. Mereka berdua menghadapi pimpinan wilayah tersebut. Pertarungan mereka berlangsung berhari-hari tanpa ada pemenangnya. Wilayah api ini mungkin wilayah yang dimasuki oleh Draka saat itu. Karena kemampuan Mbah Sabar dan Noyo Genggong di atas rata-rata penghuni gerbang neraka, mereka diajak untuk bergabung menjadi bawahan pimpinan wilayah tersebut. Akan tetapi Noyo Genggong yang menyandang Raja Jin di Tanah Jawa menolak tawaran tersebut. Noyo Genggong tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Mbah Sabar sendiri bukanlah tuannya. Noyo Genggong hanya menganggap Mbah Sabar sebagai partner, tidak lebih dari itu. Karena mereka berdua menolak untuk tunduk pada pimpinan wilayah di sana saat itu, mereka berdua menjadi target oleh beberapa pimpinan wilayah. Alhasil Mbah Sabar dan Noyo Genggong selalu berpindah-pindah wilayah dan selalu mengalami pertarungan tiada henti. Lalu satu ketika, tibalah mereka berdua di salah satu wilayah milik Raja Abimanyu. Mereka berdua menghadapi pimpinan wilayah di sana saat itu dan berhasil mengalahkan pimpinan wilayah tersebut. Mendengar salah satu wilayahnya diduduki oleh orang asing, Raja Abimanyu marah besar. Ditambah Noyo Genggong mendeklarasikan bahwa wilayah itu miliknya. Raja Abimanyu memerintahkan pada para pimpinan wilayah bawahannya untuk merebutnya kembali, tetapi tidak ada yang berhasil merebutnya. Akhirnya Raja Abimanyu turun tangan sendiri. Tidak butuh waktu lama, Mbah Sabar dan Noyo Genggong kalah telak saat menghadapi Raja Abimanyu. Mereka berdua diminta untuk tunduk, tetapi Noyo Genggong Raja Jin Tanah Jawa menolak dengan keras. Lebih baik mati daripada tunduk. Begitu pula yang dipikirkan Mbah Sabar. Tidak ada pilihan lain bagi Raja Abimanyu untuk memusnahkan mereka berdua. Namun di saat kritis, Mbah Gun yang pertama kali datang ke gerbang neraka dan sudah bergabung dengan Raja Abimanyu, memohon untuk mengampuni mereka berdua dengan segala cara bujukan yang dilakukan Mbah Gun. Akhirnya Raja Abimanyu mengampuni Mbah Sabar dan Noyo Genggong, tetapi dengan satu syarat, harus tunduk pada Raja Abimanyu. Noyo Genggong tetap tidak mau tunduk, tetapi setelah dibujuk oleh Mbah Gun, Mbah Sabar dan Noyo Genggong akhirnya mau tunduk pada Raja Abimanyu. Mbah Gun menyampaikan sementara tidak masalah tunduk pada orang lain jika mampu kelak Raja Abimanyu bisa digulingkan dalam pertarungan hidup dan mati untuk merebutkan posisi raja. Noyo Genggong akhirnya mau mendengarkan arahan dari Mbah Gun, akan tetapi Noyo Genggong selalu berbuat masalah di wilayah lain yang sama-sama masih bagian dari wilayah Raja Abimanyu. Karena kesal, Raja Abimanyu menempatkan Mbah Sabar dan Noyo Genggong di wilayah pinggiran yang rentang diserang oleh musuh. Namun justru itu membuat Noyo Genggong kegirangan. Dia bisa bertempur setiap saat tanpa ada yang mencegahnya lagi. Kemudian Mbah Gun memohon untuk dipindahkan ke wilayah yang berdekatan dengan wilayah Mbah Sabar. Jika saja suatu saat Mbah Sabar kesulitan. Waktu semakin berlalu, wilayah yang dipimpin Mbah Sabar tidak pernah mengalami kekalahan. Raja Abimanyu secara tidak langsung mulai menyukai mereka berdua. Semenjak kemunculan mereka, wilayah Raja Abimanyu tidak pernah lagi berkurang. Awalnya Raja Abimanyu memiliki 130 wilayah dan hanya tersisa 99 wilayah sampai saat ini. Jika Raja Abimanyu mengetahui bahwa Mbah Sabar bisa merebut 3 wilayah musuh, pastinya itu akan menjadi kontribusi besar baginya. Kami dan rombongan pengikut Mbah Sabar berangkat ke wilayah Balakosa, tempat terdekat dari wilayah Mbah Sabar. Tidak butuh waktu lama, kami sampai di wilayah Balakosa. Wilayah Balakosa tidak jauh berbeda dengan wilayah Mbah Sabar, hanya saja jauh lebih buruk daripada wilayah Mbah Sabar.
Di sana kami sudah disambut oleh pengikut Balakosa yang sudah siap untuk menghadang kami. Jumlah mereka sangat banyak. Pengikut Balakosa identik dengan postur tubuh yang besar, sepertinya Balakosa dan pengikutnya termasuk jenis makhluk raksasa. Mereka mengandalkan jumlah untuk menghadang kami jika dibandingkan dengan rombongan pengikut Basabar. Mereka bisa 5 kali lipat lebih banyak, namun pasukan sebanyak itu tanpa adanya Balakosa yang memimpin tidak ada artinya di mata Noyo Genggong. Bahkan jika ada Balakosa sekalipun, mereka tidak pernah bisa menang melawan Basabar dan Noyo Genggong. Pasukan Balakosa secara acak menyerang kami. Noyo Genggong maju yang terdepan diikuti pengikutnya. Alhasil tidak memerlukan waktu lama, pasukan Balakosa tercerai-berai, sebagian menyerah dan mau tunduk, sebagian lagi gugur tanpa sempat untuk menyerah. Selanjutnya kami menuju ke wilayah Kamiya. Pengikut Basabar bertambah banyak ditambah pasukan Balakosa. Jumlahnya menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Dari kejauhan sudah mulai terlihat wilayah Kamiya. Udara di sekitarnya memiliki kabut berwarna hijau tua. Setelah kami mendekat, wilayah Kamiya dipenuhi kabut hijau dan daratannya berair. Ada yang tahu tentang wilayah Kamiya ini? Tanya Basabar pada beberapa pengikut barunya pasukan Balakosa. Beberapa dari mereka saling pandang menandakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Kemudian maju salah satu dari mereka dengan mengatakan, Tuan, kami semua tidak pernah tahu situasi di wilayah pemimpin Kamiya. Tapi rumor mengatakan kabut hijau itu adalah racun yang sangat ganas. Bagaimana penghuni di sana bisa bertahan dengan kabut racun itu? Kami tidak tahu, Tuan. Wah, tidak berguna kalian. Kami dan rombongan pengikut Basabar sudah berada dekat dengan wilayah Kamiya. Wilayah tersebut banyak pepohonan aneh yang tumbuh di sana, sepertinya hutan dengan tumbuhan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Semuanya diselimuti oleh kabut hijau dan tanahnya becek penuh dengan air. Saat kami memikirkan bagaimana cara melewati hutan aneh itu dengan aman, tiba-tiba kabut hijau mulai menyebar ke arah kami. Beberapa pengikut yang lemah mulai tumbang, tubuhnya mengering dan mati. Mundur, hindari kabut hijau ini. Mereka yang cukup kuat bisa menghindari maut. Sayang sekali bagi pengikut Basabar yang lemah harus gugur terkena kabut hijau beracun tersebut. Di tempat lain di mana Mbah Gun dan Jaka berada, Mbah Gun naik tebing hitam yang menjadi pembatas wilayah. Sudah beberapa mil yang dia lalui, ujung tebing tidak juga terlihat. Mbah, kita mau kemana ini? Kenapa tidak sampai-sampai? Harus ke tempat Raja Abimanyu dulu, nak. Tempatnya berada jauh di atas sana. Butuh waktu 7 hari jika dihitung waktu di dunia manusia dengan kecepatan seperti ini. Saat itu Mbah Gun terbang sambil berlari dengan kecepatan luar biasa dan masih membutuhkan waktu lama untuk sampai ke istana Raja Abimanyu. Bagaimana nanti aku harus bersikap jika bertemu Raja Abimanyu, Mbah? Kamu tidak perlu banyak tingkah, diam saja, tidak perlu berkata yang tidak perlu, Jaka. Baik, Mbah. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Mbah Gun sampai di istana Raja Abimanyu. Di ujung tebing yang tinggi terdapat dataran yang cukup luas. Langit juga nampak lebih cerah meskipun tetap berwarna merah. Menurut pandangan Jaka, yang dia lihat saat itu bukanlah istana pada umumnya. Hanya ada bangunan singgasana yang tertata rapi. Ada kurang lebih 150 kursi yang saling berhadapan dan di atasnya ada satu kursi besar yang diduduki oleh sosok yang mengerikan dan didampingi oleh sosok makhluk kurus yang berdiri di sampingnya. 150 kursi tersebut adalah tempat bagi para penguasa wilayah. Di sana ada beberapa makhluk yang duduk dan ada satu makhluk yang Jaka pernah melihatnya. Makhluk itu adalah Bora, suami Dugong. Guntur Geni, kenapa bawa manusia itu kemari? Yang mulia, mohon maaf jika hamba lancang membawa seseorang ke sini. Dia adalah cucuku. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa Sabar dan Noyo Genggong kemungkinan saat ini sudah menguasai wilayah Balakosa. Hei Guntur Geni, apa yang kau maksud kemungkinan itu? Kau belum tahu pasti mereka benar-benar menguasai wilayah Balakosa.
Berani-beraninya memberikan informasi yang belum jelas. Cukup, biarkan Guntur Geni berikan penjelasan, ucap makhluk kurus yang berdiri di samping Raja Abimanyu. Mbah Gun menjelaskan dengan detail apa yang terjadi saat itu di wilayah Mbah Sabar. Balakosa bersama Gandra, Kanam, dan Kamiya menyerang wilayah Mbah Sabar. Mereka berharap bisa menguasai wilayah Mbah Sabar, tetapi di luar dugaan. Kanam, Kamiya, dan Balakosa gugur dalam pertempuran itu, sementara Gandra memilih untuk mundur. Tentu Mbah Gun juga menyebut kami sebagai kunci kemenangan besar tersebut. Bagus. Seluruh tempat berguncang hebat. Hanya beberapa kata yang pelan dari Raja Abimanyu. Raja Abimanyu salah satu dari 7 penguasa. Konon suaranya bisa menghancurkan gunung. Langkahnya mampu mengguncang bumi dan amarahnya membuat matahari padam. Tidak diketahui kapan Raja Abimanyu pertama kali tiba di gerbang neraka. Sudah benar jika makhluk seperti Raja Abimanyu berada di gerbang neraka. Sebetulnya ke-7 penguasa bisa saja keluar dari gerbang neraka. Namun tidak ada tempat yang jauh lebih baik untuk menahan kemampuan mereka selain gerbang neraka. Ada satu tempat lagi yang istimewa, yaitu gerbang surga. Tapi bagi para penghuni gerbang neraka, tidak ada yang lebih baik daripada gerbang neraka. Raja Abimanyu sangat puas mendengar penjelasan Mbah Sabar dari semua pemimpin wilayah. Raja Abimanyu sangat menyukai Mbah Gun karena kepatuhan dan informasi yang selalu membuat Raja Abimanyu senang. Meskipun Mbah Gun termasuk yang paling lemah di antara semua pimpinan wilayah, tidak ada yang berani macam-macam dengan Mbah Gun karena dia yang paling disukai oleh Raja Abimanyu. Jaka sempat tertekan mendengar suara Raja Abimanyu. Dia hampir tumbang karenanya. Guntur Geni, Paduka sangat senang mendengar informasi darimu. Apakah ada sesuatu yang ingin kau minta dari Paduka? Begini Yang Mulia, bisakah Yang Mulia memberikan jalan yang mudah untuk cucuku dan rombongannya keluar dari gerbang neraka? Raja Abimanyu memberikan sinyal pada Nuk untuk menyampaikan. Paduka menyanggupi permintaanmu, Guntur Geni. Di mana rombongan cucumu sekarang? Mereka sementara mengikuti Sabar untuk menaklukkan wilayah Balakosa, Kanam, dan Kamiya. Nanti Sabar akan menghadap ke sini setelah semuanya beres. Baiklah, Bora, Caraka, Agena, atas perintah Paduka Raja Abimanyu, kalian diperintahkan untuk membantu Sabar merebut wilayah musuh. Guntur Geni, kau tetap di sini. Raja Abimanyu sendiri yang akan mengantar cucumu keluar dari gerbang neraka. Terima kasih Yang Mulia. Bora, Caraka, dan Agena langsung pergi menuju tempat Mbah Sabar berada. Seperti yang sudah diketahui, Bora adalah suami para dugong. Bora sebelumnya adalah manusia pertapa yang konon telah hidup hingga 290 tahun. Sejatinya Bora tidaklah mati seperti yang dialami oleh Mbah Sabar dan Mbah Gun. Bora berubah menjadi manusia siluman yang mana itu menyalahi aturan dunia dan masuk ke gerbang neraka. Sedangkan Caraka sendiri juga salah seorang pertapa sakti yang hidup lebih dari 500 tahun dalam pertapaannya. Caraka juga memiliki wujud yang sempurna seperti Mbah Sabar dan Mbah Gun. Dalam pertapaannya, Caraka moksa berharap mendapatkan tempat yang lebih baik. Tetapi kenyataannya dia malah masuk ke dalam gerbang neraka. Ekna adalah siluman harimau putih dengan jenis kelamin betina. Ekna diyakini berasal dari dinasti Ming di Cina. Sebelum berada di gerbang neraka, Ekna adalah seorang jenderal wanita yang tangguh yang memimpin 100.000 pasukan. Ekna terjebak ke gerbang neraka saat Ekna melarikan diri dari Gunung Kunlun, Cina. Dia terkontaminasi aura iblis di tanah kematian yang membuatnya menjadi siluman harimau putih. Karena satu akibat, dia berselisih dengan penghuni tanah kematian dan dihukum dilempar ke gerbang neraka. Portal gerbang neraka tidak hanya ada kerajaan langit. Di seluruh belahan dunia ada tempat seperti gerbang neraka, hanya berbeda-beda sebutannya di beberapa wilayah. Salah satunya adalah di tanah kematian Xinjiang, tempat paling terkutuk dari seluruh daratan alam jin. Jika di lautan tempat paling berbahaya adalah segitiga Bermuda, maka di daratan segitiga Bermudanya adalah di tanah kematian Xinjiang, Cina.
Sungguh sial aku, kenapa Raja Abimanyu menujuku untuk membantu Sabar, padahal manusia-manusia itu telah membantai istri-istriku. Bora kawanku, seharusnya kau senang karena dipercaya oleh Paduka untuk menangani masalah ini. Bukannya aku tidak senang, aku masih tidak terima apa yang dilakukan oleh para manusia itu. Kenapa kau tidak menolak saja perintah Paduka? Seenaknya saja kau bicara, Etna. Bagaimana jika kau menggantikan istri-istriku yang sudah mati? Kita berdua pasti akan tidak terkalahkan. Bicara sembarangan lagi akan aku potong kemaluanmu. Pada dasarnya Bora adalah mata keranjang, tetapi yang dia sukai adalah wanita yang dia anggap unik. Ekna memanglah seorang siluman harimau putih, tetapi perawakannya cukup bagus. Di tempat Basabar berada, mereka masih belum bisa menangani kabut hijau beracun itu dengan cara apapun yang sudah dilakukan. Banyak pengikut Basabar yang memiliki kemampuan rendah mati terkena kabut tersebut. Tuan Sabar, situasi ini sangat tidak bagus bagi Tuan Tori. Ya, aku juga berpikiran sama sepertimu. Kenggong, kau tangani sendiri di sini. Aku akan mengantar cucuku dulu. Pergilah, saat kau kembali semuanya sudah aku bereskan. Kau akan melewatkan kesenangannya. Namun saat kami ingin beranjak pergi, ketiga pimpinan wilayah yang diperintahkan oleh Raja Abimanyu tiba di lokasi. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian di sini? Kalian mau merebut kesenangan kami? Salam Sabar kawanku. Kami diutus oleh Paduka untuk membantu kalian. Kami tidak... Diamlah Noyo Kenggong. Terima kasih atas kedatangan kalian yang ingin membantu kami. Jika itu perintah Raja Abimanyu, tentu aku tidak akan menolak. Basabar kemudian menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Kabut hijau yang ada di wilayah kami yang menyulitkannya untuk terus maju. Ekna tanpa berikan kesempatan untuk Basabar menjelaskan, dia melangkah menuju kabut hijau itu berada dan berhenti sebelum kabut itu mengenai dirinya. Kemudian auman Ekna menerbangkan kabut hijau dan menghilang tanpa jejak. Wah, aku suka sekali saat kau berteriak, Ekna. Kau sungguh seksi sekali. Bilang apa kau? Tombak Ekna menghantam tanah dan membelahnya menjadi dua. Untuk saja Bora mampu menghindar. Jika tidak, dia pasti terbelah jadi dua. Hei, bercandamu kelewatan, Ekna. Aku tidak bercanda. Kami bingung melihat tingkah mereka. Jika itu yang disebut candaan, pastinya itu berlebihan. Tapi kenyataannya mereka tertawa lepas, termasuk Basabar kecuali Ekna. Kabut hijau yang menahan kami bahkan sampai mengorbankan beberapa pengikut Basabar hilang hanya dengan sekali teriakan Ekna. Kemunculan ketiga pemimpin wilayah pastinya akan lebih memudahkan Basabar untuk menaklukkan wilayah musuh. Namun Raja Abimanyu juga memiliki penglihatan masa depan seperti Kanam. Bahkan kemampuan Kanam tidak ada apa-apanya jika dibandingkan milik Raja Abimanyu. Raja Abimanyu sampai memerintahkan ketiga pimpinan wilayah hanya untuk menaklukkan wilayah tanpa adanya pimpinan di sana. Jelas itu terlalu berlebih-lebihan. Mungkin ada sesuatu yang merepotkan sampai Raja Abimanyu memerintahkan mereka bertiga untuk bertindak. Kehadiran tiga pimpinan wilayah yang diperintahkan oleh Raja Abimanyu untuk membantu Basabar benar-benar sangat membantu. Masalah kabut hijau yang mematikan mampu disingkirkan dengan mudah oleh Ekna hanya dengan sekali aumannya. Para pimpinan wilayah masih tertawa lepas karena tindakan yang dilakukan oleh Bora dan Ekna. Kalian mau tertawa sampai kapan? Menyebalkan. Apa dia cucumu, Sabar? Benar. Kenapa, Bora? Mereka telah membantai istri-istriku. Jujur aku masih tidak terima. Jika bukan karena Guntur Geni datang saat itu, mereka sudah pasti aku bereskan. Bora kawanku, kedatangan Guntur Geni saat itu bukan untuk menyelamatkan mereka. Justru dia datang untuk menolongmu, kawanku. Jangan melawak, Caraka. Mereka menyerangku bersamaan, bahkan menggoresku pun tidak. Bagaimana kau mengatakan jika Guntur Geni menyelamatkanku? Mataku tidak pernah salah menilai, kawanku.
Kedua pengawal berjubah merah itu tidak sesederhana kelihatannya. Salah satunya adalah yang membunuh Kanam. Kau sendiri tidak pernah menang dari Kanam, bahkan mungkin aku sendiri tidak bisa menghadapinya. Meski aku tidak pernah menang dari Kanam, bukan berarti aku kalah darinya. Maafkan kesalahan cucuku, Bora. Sebagaimana yang sudah sering kita ketahui, siapapun bisa gugur di sini. Cucuku tidak punya pilihan lain selain melawan. Sudahlah, aku paham. Bora berlalu pergi menyusul Ekna. Akhirnya kami tidak jadi pergi. Kami tetap mengikuti Mbah Sabar sampai tujuannya selesai. Adanya ketiga pemimpin wilayah sebagai tambahan, keamananku sudah jelas terjamin, pikir Mbah Sabar. Kami dan rombongan Mbah Sabar memasuki hutan aneh yang lembab yang dipenuhi air. Meskipun kabut hijau sudah tidak ada lagi, medan yang becek membuat perjalanan lumayan terganggu. Sial, aku paling benci tempat seperti ini. Keluh Bora karena pada dasarnya tempat Bora adalah wilayah yang berpasir. Ekna yang sudah memasuki hutan pertama kalinya sudah tidak terlihat. Butuh waktu lama untuk melewati hutan tersebut, namun pada akhirnya kami melewati hutan itu. Di balik hutan ternyata ada tempat yang cukup indah meskipun tidak ada tumbuhan hijau. Di sana tumbuh pohon hitam dengan daun berwarna merah. Ada kabut tipis mengelilingi wilayah tersebut, bukan kabut beracun, kabut biasa pada umumnya. Semakin kami berjalan masuk, Ekna terlihat berdiri membelakangi kami. Karena tertutup kabut, kami tidak melihat jelas di depan Ekna. Saat kami mendekati Ekna, pemandangan mengerikan terlihat di depan mata kami. Ada apa ini? Bukankah mereka ini musuh? Kenapa kau terlihat terkejut, Sabar? Apa kau yang membantai mereka semua, Ekna? Musuh tetap saja musuh, tidak ada belas kasihan pada mereka. Kau saat bertindak sadis menjadi semakin. Bora langsung menghentikan ucapannya saat Ekna memelototi Bora. Ada ratusan makhluk yang ada di wilayah kami ya, semuanya dibantai Ekna tanpa ada sisa satu orang pun. Padahal kami menyusul tidak lama setelah Ekna masuk. Kami bahkan tidak melihat kapan Ekna membantai ratusan bawahan kami ya. Ekna semasa hidup saja sudah sangat brutal dan kejam, ditambah sekarang menjadi siluman harimau putih. Sikapnya menjadi sangat buas dan mengerikan. Meskipun dari bentuk tubuh Ekna terlihat imut dan menggemaskan, sejatinya Ekna jauh lebih buas dari makhluk manapun yang ada di gerbang neraka. Hanya Raja Abimanyu yang Ekna takuti. Tidak ada lagi yang membuat Ekna takut, bahkan ke-6 penguasa lainnya sekalipun.